Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada video ini kita akan belajar materi matematika di mana terdapat 4 poin. Yang pertama, akar dan akar pangkat. Kedua, bangun datar terdiri dari persegi panjang, persegi, sisir genjang, layang-layang, bela ketupat, trapesium, dan lingkaran. Poin ketiga ada bangun ruang, terdiri dari balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Dan poin terakhir yaitu statistika. Nah, langsung saja kita masuk pada poin pertama yaitu akar dan akar pangkat. Nah, simbol akar yaitu ditandai seperti ini. Kemudian yang pertama itu ada akar pangkat 2 atau biasa disebut akar kuadrat. Dan yang kedua yaitu akar pangkat 3 atau biasa disebut dengan kubik. Kita masuk pada rumus. Pertama, rumus dari akar pangkat 2 seperti yang terlihat. Dituliskan akar A sama dengan A pangkat 1/2. Nah, masuk pada contoh soalnya, tentukan hasil akar pangkat dari 144. Nah, untuk mencari hasil akar pangkat dari 144 terlebih dahulu, kita cari faktorisasi primanya. Nah, setelah didapat faktorisasi prima dari 144, nah, kemudian kita jawab. Tuliskan akar pangkat 144 sama dengan akar 2 pangkat 4. 4-nya didapat dari faktorisasi prima yang tadi. Kemudian dikali 3 pangkat 2 sama 2-nya juga didapat dari faktorisasi prima. Nah, kemudian kita turunkan, masukkan sesuai rumus di samping sama dengan 2 pangkat 4/2 dikali 3 pangkat 2/2. Nah, kemudian kita turunkan sama dengan 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 3 di pangkat 1 karena 2/2 sama dengan 1. Kemudian kita turunkan lagi 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, hasil akar pangkat dari 144 adalah 12. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat 2. Rumus dari penjumlahannya seperti yang terlihat, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan buka kurung A dikali A tutup kurung ditambah buka kurung B dikali B tutup kurung. Sedangkan untuk rumus pengurangan, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan buka kurung A dikali A tutup kurung kurang buka kurung B dikali B tutup kurung. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soal dari penjumlahan 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan, kemudian kita masukkan sesuai rumus di atas. Buka kurung 2 dikali 2 tutup kurung ditambah buka kurung 3 dikali 3 tutup kurung. Kemudian kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4 tambah 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kita jumlahkan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Masuk pada contoh soal pengurangan. Seperti yang tertulis, 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan buka kurung 3 dikali 3 sama tutup kurung dikurang buka kurung 2 dikali 2 tutup kurung. Kemudian kita kalikan 3 dikali 3 sama dengan 9 kurang 2 kali 2 sama dengan 4.
dan kita kurangi 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Baik, selanjutnya kita masuk pada rumus dan contoh soal akar pangkat 3. Nah, rumus dari akar pangkat 3 seperti yang terlihat dituliskan akar pangkat 3 dari A sama dengan A dipangkat 1/3. Nah, masuk pada contoh soalnya. Tentukan hasil dari akar pangkat 3 1728. Terlebih dahulu kita cari faktorisasi prima dari 1728. Setelah kita menemukan faktorisasi primanya, kita masukkan ke dalam jawaban tersebut. Seperti yang tertulis, akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan akar 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 6 ini dihasilkan dari hasil faktorisasi primanya. Begitupun dengan 3 pangkat 3. Kemudian kita turunkan dan masukkan sesuai rumus di samping. Jadi 2 pangkat 6/3 dikali 3 pangkat 3/3. 2 6/3 sama dengan 2, jadi kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3/3, kita tuliskan jadi 3 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3, dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi hasil akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Selanjutnya masuk pada poin kedua, yaitu bangun datar. Bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar, yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Kemudian untuk rumus dari bangun datar itu sendiri, yang pertama persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Dan untuk rumus persegi, luas sama dengan sisi dikali sisi. Keliling sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi, atau 4 dikali S. Dan untuk rumus bangun datar ketiga, yaitu jejar genjang, untuk mencari luasnya alas dikali tinggi, dan mencari kelilingnya 2 dikali A tambah B. Kemudian bangun datar keempat, yaitu layang-layang, untuk mencari luasnya sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian untuk mencari keliling 2 dikali A tambah B. Dan untuk bangun datar kelima, yaitu bela ketupat, mencari luasnya luas sama dengan 1/2 dikali D1 kali D2. Untuk mencari keliling 4 dikali S. Kemudian bangun datar keenam, yaitu trapesium, untuk mencari luasnya 1/2 dikali A ditambah B kali T. Untuk mencari keliling sama dengan A ditambah B tambah C dan tambah D. Dan untuk bangun datar ketujuh, yaitu lingkaran. Untuk mencari luas, rumusnya luas sama dengan pi dikali R dikali R. Untuk mencari kelilingnya sama dengan 2 dikali pi dikali R. Lanjut, kita masuk pada contoh soal bangun datar. Yang pertama, persegi panjang. Hitunglah luas dan keliling persegi panjang di bawah ini, di mana persegi panjang tersebut memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Pertama, kita mencari luas dari persegi panjang menggunakan rumus
yang sebelumnya dibahas, yaitu panjang kali lebar. Kemudian kita masukkan panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. 10 dikali 5 sama dengan 50 cm persegi. Selanjutnya kita mencari keliling, masukkan sesuai rumus yang sebelumnya dibahas, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 dikali panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Kemudian kita turunkan 2 dikali 10 tambah 5 sama dengan 15 cm. Dan 2 dikali 15 sama dengan 30 cm. Hitunglah luas dan keliling bangun di bawah ini, di mana persegi ini memiliki sisi sepanjang 8 cm. Nah, pertama kita cari luasnya dengan rumus sisi dikali sisi. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64 cm persegi. Kemudian untuk mencari sisi, 4 dikali sisi. 4 dikali 8 cm. Jadi 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Hitunglah luas jajar genjang di bawah ini, di mana jajar genjang di sini memiliki alas 9 cm dan tingginya 4 cm. Nah, untuk mencari luas kita masukkan rumus alas dikali tinggi. Alasnya 9 cm dikali tinggi 4 cm. 9 dikali 4 sama dengan 36 cm persegi. Soal keempat yaitu tentang layang-layang. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal horizontal 12 cm dan diagonal vertikal 20 cm. Kita masukkan rumus berapakah luas layang-layang tersebut. Untuk menjawabnya, 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, karena sudah diketahui diagonal 1 di sini 20 cm dan diagonal 2-nya 12 cm, maka kita masukkan saja, di mana luas sama dengan 1/2 dikali 20 cm dikali 12 cm. Nah, 1/2 dikali 20 cm kali 12 cm sama dengan 120 cm persegi. Soal kelima tentang bela ketupat. Nah, suatu bela ketupat memiliki panjang sisinya sebesar 3 cm. Jika kelilingnya adalah 60 cm, tentukanlah nilai A. Jadi diketahui di sini kelilingnya 60 cm dan panjang sisinya 3 cm. Kemudian yang ditanya nilai A-nya. Nah, untuk mencari nilai A-nya kita masukkan rumus 4 dikali sisi, di mana kelilingnya 60 cm dan 4 dikali sisinya 3A. Kemudian kita turunkan 60 cm sama dengan 4 dikali 3A sama dengan 12A. Nah, 60 dibagi 12 sama dengan 5. Jadi nilai A-nya adalah 5. Soal keempat tentang trapesium. Hitunglah luas trapesium di bawah ini, di mana jumlah sisi sejajarnya ada 8 cm dan 14 cm. Kemudian tingginya 4 cm. Untuk mencari luasnya, kita masukkan rumus luas sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Kita masukkan jumlah sisi sejajarnya 8 cm ditambah 14 cm dikali tingginya 4 cm per 2. 8 tambah 14 sama dengan 22 dikali 4 cm per 2. Nah, 22 dikali 4 cm sama dengan 88 bahagi 2. Selanjutnya 88 dibagi 2 sama dengan 44 cm persegi. Jadi luas dari trapesium tersebut adalah 44 cm persegi. Soal ke-7 tentang bangun datar lingkaran. Nah, di sini hitunglah luas lingkaran di bawah ini, di mana lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Untuk mencari luasnya, masukkan rumus pi dikali r dikali r.
Karena jari-jarinya kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7. 7 bisa dibagi 7, hasilnya 1. Maka 22 dikali 7 cm sama dengan 154 cm persegi. Jadi, luas dari lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Nah, kita masuk pada bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Kita masuk pada bangun ruang yang pertama, yaitu balok. Nah, contoh soalnya, tentukan volume balok pada gambar di bawah. Nah, di mana di sini sudah diketahui panjang balok 10 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 5 cm. Nah, 10 dikali 2 dikali 5 sama dengan 100 cm pangkat 3. Bangun ruang kedua yaitu kubus. Untuk contoh soalnya, pada gambar di bawah terdapat sisi kubus 12 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Nah, kita menggunakan rumus volume kubus S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. Jadi 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728 cm pangkat 3. Bangun ruang ketiga yaitu prisma. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan volume prisma dari gambar tersebut. Jadi, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Kemudian kita masukkan 1/2 dikali 15. 15 sebagai luas alas dikali 20 cm. Kemudian kita turunkan 15 dan 1 dikali 20 bahagi 2 sama dengan 10 dikali 30. Jadi 15 dikali 10 sama dengan 150 dikali 30. Hasilnya 4500 cm pangkat 3. Bangun ruang keempat, limas. Contoh soalnya, tentukan volume limas dari gambar tersebut. Nah, untuk rumus volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian kita masukkan 1/3 dikali 25 dikali 25 kali tinggi 18. Kita turunkan 25 dikali 25 sama dengan 625. 1 dikali 18 bahagi 3 sama dengan 6. Hasilnya 3750 cm pangkat 3. Bangun ruang ke-5 ada tabung. Untuk contoh soalnya, tentukan volume tabung dari gambar tersebut. Nah, jika dilihat dari gambar tersebut hasilnya 2464 cm pangkat 3. Untuk bangun ruang ke-6 ada kerucut. Contoh soalnya, tentukan volume kerucut dari gambar tersebut. Nah, kita masukkan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 kali 12. Hasilnya 22 dikali 7 dikali 4. 22 kali 7 kali 4 sama dengan 616 cm pangkat 3. Kemudian bangun ruang yang ke-7, contoh soalnya, tentukan volume bola dari gambar tersebut. Nah, kita menggunakan rumus volume bola, kemudian masukkan jari-jarinya yaitu 7. Jadi 4/3 dikali 22/7 dikali 7 kali 7 kali 7. Kemudian kita turunkan 4/3 dikali 22 dikali 7 dikali 7. Hasilnya 1437,33 cm pangkat 3. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan keempat yaitu statistik. Pada materi statistik terdiri dari 3 poin yaitu mean, median, dan modus. Di mana mean adalah nilai rata-rata pada suatu data, median nilai tengah dalam suatu data, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Berikut adalah nilai matematika kelas 6. Nah, untuk menjawabnya, kita bagi jumlah seluruh data dengan banyak data.
Jadi jumlah seluruh data itu ada 10 tambah 9 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 8. Dan banyak datanya ada 10. Jadi jumlahnya 86 dibahagi 10. Hasilnya 8,6. Jadi nilai rata-rata dari nilai matematika kelas 6 adalah 8,6. Selanjutnya, contoh soal median. Tentukan nilai tengah dari data berikut. Nah, terlebih dahulu kita urutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, kita kerjakan menggunakan rumus median, di mana N tambah 1 dibagi 2. N merupakan jumlah seluruh data. Jadi ada 10 ditambah 1 bahagi 2. Jadi 11 per 2. Hasilnya 5,5. Maksud dari 5,5 di sini artinya data ke-5 dan ke-6. Nah, jika dilihat dari angka ini, data ke-5 dan ke-6 yaitu 8 dan 9. Jadi kita masukkan 8 tambah 9 per 2. 8 tambah 9 sama dengan 17 dibahagi 2, hasilnya 8,5. Jadi nilai tengahnya adalah 8,5. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.